Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Analisis Rantai Markov dalam Perpindahan Minat Beli Air Mineral. Saya Priyadi Pamungkas Daroputra bersama dua rekan saya yaitu Muhammad Dafa Al-Ghaza Junaidi dan Muhammad Farhan Fadilah. Di sini terdapat latar belakang. Saat ini, masyarakat, terutama di kota-kota besar, tidak bisa terlepas dengan namanya AMDK atau air minum dalam kemasan. Karena saat ini tercatat ratusan merek produk AMDK yang beredar di seluruh Indonesia, mulai dari Aqua, Fit, Le Minerale, Club, Prima, Duatang, Ades, Oasis, dan masih banyak lainnya. Walaupun banyak produk AMDK yang beredar di Indonesia, tetapi hanya ada beberapa yang mendominasi pangsa pasar atau masyarakat sering menjumpai produk mineral tersebut, yaitu Aqua, Le Minerale, dan Fit. Dengan beredarnya produk air mineral di pasar dengan berbagai merek dan atribut, maka konsumen dihadapkan pada berbagai alternatif pilihan dalam membeli produk air minum dalam kemasan botol yang disukai, sehingga melakukan pertimbangan tertentu dalam memilih merek air minum yang akan dibeli dan yang akan dikonsumsi. Dengan adanya masalah tersebut, maka dapat dilakukan penelitian dengan menggunakan metode Markov Chain atau rantai Markov untuk memprediksi pangsa pasar masing-masing produk air mineral dengan harapan perusahaan dapat mempertahankan dan meningkatkan volume penjualan produknya sehingga mampu meraih pangsa pasar yang diinginkan. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk poin pertama, bagaimana matriks peluang transisi pembelian air mineral di kalangan mahasiswa. Poin yang kedua, berapakah market share masing-masing produk air mineral di kalangan mahasiswa. Kemudian untuk tujuan penelitiannya, di sini tujuan penelitiannya untuk menjawab dari rumusan masalahnya. Untuk poin pertama, untuk mengetahui matriks peluang transisi produk air mineral pada kalangan mahasiswa. Poin yang kedua, untuk mengetahui market share masing-masing produk air mineral di kalangan mahasiswa. Manfaat penelitian ini yang pertama adalah perusahaan dapat mengetahui berapa banyak konsumen yang membeli produknya. Kemudian, perusahaan dapat meningkatkan kualitas serta pemasaran kepada konsumen. Yang ketiga yaitu untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai produk air mineral yang paling laku di pasaran. Batasan masalah. Berdasarkan tujuan penelitian, adapun batasan penelitian agar batasan tidak melebar dari ketentuan. Di antaranya yaitu terdapat 4. Yang pertama adalah penelitian ini dilakukan berdasarkan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan berupa pilihan ganda. Lalu, kuesioner yang diberikan membahas tentang produk air mineral yang sering dibeli oleh pengisi kuesioner atau responden. Kemudian, responden yang mengisi kuesioner adalah kalangan mahasiswa. Dan yang terakhir, data kuesioner diambil dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Kemudian, metodologi penelitian. Di sini terdapat sebuah flowchart dari metodologi penelitian. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah seperti studi pustaka, identifikasi masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data secara manual dan juga pengolahan data menggunakan Microsoft Excel, analisis, dan kesimpulan dan saran. Dalam pengumpulan data ini dibutuhkan beberapa proses yang terstruktur dari antara lain, mulai tahap ini dilakukan dengan mengambil data dengan melakukan survei kepada masyarakat umum kepada mahasiswa menggunakan Google Form, kemudian identifikasi masalah, yaitu berisi tentang rumusan masalah yang akan diteliti berdasarkan fakta maupun teori yang menyangkut dengan permasalahan atau penelitian, kemudian studi pustaka, yaitu berisi tentang kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal, tesis, internet, dan sumber-sumber lain. Kemudian tujuan penelitian di sini untuk memenuhi tugas integrasi, yaitu dalam analisis rantai Markov dalam perpindahan minat beli produk air mineral. Kemudian untuk pengumpulan datanya, pengumpulan datanya diperoleh dengan membuat kuesioner melalui Google Form. Setelah itu, untuk pengolahan datanya, di sini menggunakan aplikasi
Microsoft Excel. Setelah itu ada analisis. Ini dilakukan untuk memperjelas hasil dari pengolahan dan data analisis rantai Markov menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Dan yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil dari proses analisis dan rumusan masalah, maka dapat diambil garis besar yang akan dituangkan ke dalam bentuk kesimpulan dan saran. Selanjutnya yaitu objek penelitian. Yang pertama ada Aqua. Aqua atau disebut juga dengan Danone Aqua merupakan merek air minum dalam kemasan atau AMDK yang diproduksi oleh Aqua Group sejak tahun 1973. Selain di Indonesia, Aqua juga melayani penjualan produk di Malaysia, Singapura, dan juga Brunei. Sebagai pelopor AMDK di Indonesia, Aqua telah menjadi merek generik di kalangan produk AMDK. Produk Aqua berasal dari sumber air pegunungan di Indonesia yang pemilihannya melalui penelitian lebih dari 1 tahun. Aqua juga berfokus pada upaya memelihara keberlanjutan sumber air dengan melindungi ekosistem dan menjaga kemurnian kandungan mineralnya. Aqua mengoperasikan 21 pabrik yang tersebar di Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Seluruh operasi bisnis dan produksi Aqua dikoordinasikan oleh kantor pusat yang terletak di Kuningan, Jakarta Selatan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan Le Minerale. Le Minerale sendiri adalah sebuah merek air minum dalam kemasan atau AMDK di Indonesia yang diproduksi oleh PT Tirta Fresh Indo Jaya yang merupakan anak perusahaan dari Mayora Indah yang bergerak dalam bidang beverage. Le Minerale ini hadir melayani kebutuhan konsumen Indonesia sejak tahun 2015. Pabrik Le Minerale sendiri telah dibangun di beberapa daerah Indonesia seperti di daerah Ciawi, Sukabumi, Pasuruan, Medan, dan Makassar. Serta 2 pabrik baru dibangun di daerah Cianjur dan Palembang pada akhir tahun 2016. Semua pabrik Le Minerale telah melewati penelitian masing-masing aspek mulai dari Dinas Pertanian, Dinas Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup, Dinas PU, dan dinas-dinas lainnya. Setelah layak, maka berdirilah pabrik Le Minerale yang tidak jauh dari sumber air mata Le Minerale. Objek penelitian yang ketiga, di sini ada FIT, yang mana FIT ini merupakan sebuah merek air minum dalam kemasan AMDK yang diproduksi oleh PT Tirta Investama di Indonesia. FIT mulai diproduksi sejak tanggal 16 November 1983 dan awalnya dimiliki oleh PT Varia Industri Tirta. Pada tanggal 17 Juli 1987, kepemilikan PT Varia Industri Tirta beralih kepada Tirta Utomo. 11 tahun kemudian, setelah melakukan merger dengan PT Varia Industri Tirta, PT Tirta Investama menjadi pemilik merek FIT. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan Google Form yang berisikan nama responden, produk air mineral yang terakhir dibeli, produk air mineral yang dibeli 1 kali sebelumnya, alasan membeli produk air mineral tersebut, dan kapan terakhir membeli produk tersebut. Gambar di bawah ini merupakan Google Form yang kami gunakan untuk pengambilan data. Berikut adalah tabel data responden. Kami mengambil responden sebanyak 115 responden dari kalangan mahasiswa dan responden tersebut telah mengisi Google Form dengan baik dan benar. Selanjutnya di sini ada tabel dari perpindahan produk air mineral, yang mana data-data di sini didapat dari responden yang menjawab kuesioner, dan jumlah yang didapatkan sebanyak 119 responden. Sehingga dari kuesioner tersebut dapat diketahui perpindahan minat beli produk air mineral. Untuk yang pertama, Aqua memiliki pelanggan tetap sebanyak 45, pelanggan Aqua yang pindah ke Le Mineral sebanyak 16 pelanggan, pelanggan Aqua yang pindah ke FIT sebanyak 2 pelanggan. Selanjutnya, untuk Le Mineral yang pindah ke Aqua sebanyak 13 pelanggan, dan Le Mineral ini memiliki pelanggan tetap sebanyak 25, dan Le Mineral pindah ke FIT sebanyak 1 pelanggan. Kemudian FIT yang pindah ke Aqua sebanyak 5 pelanggan, dan juga FIT yang pindah ke Le Mineral sebanyak 5 pelanggan. Dan di sini FIT memiliki pelanggan tetap sebanyak 7.
Dari situ sehingga didapatkan konsumen sebelumnya dari Aqua sebanyak 63 pelanggan, Le Mineral sebanyak 39 pelanggan, dan Fit sebanyak 17 pelanggan. Untuk konsumen saat ini, didapatkan bahwa untuk Aqua 63 pelanggan, Le Mineral 46 pelanggan, dan Fit 10 pelanggan. Kemudian berdasarkan hasil analisis yang kami lakukan, dapat diketahui hasil probabilitas perpindahan pelanggan produk air mineral. Antara lain, Aqua memiliki pelanggan tetap sebesar 71%. Kemudian ada pelanggan Aqua yang berpindah ke Le Mineral sebesar 20%. Kemudian pelanggan Aqua yang berpindah ke Fit sebesar 3%. Selanjutnya, pelanggan Le Mineral yang berpindah ke Aqua sebesar 33%. Kemudian ada pelanggan Le Mineral tetap sebesar 64%. Kemudian pelanggan Le Mineral yang berpindah ke Fit sebesar 3%. Kemudian pelanggan Fit yang berpindah ke Aqua sebesar 29%. Kemudian pelanggan Fit yang berpindah ke Le Mineral sebesar 29% dan Fit memiliki pelanggan tetap sebesar 41%. Sehingga didapatkan nilai probabilitas konsumen saat ini yaitu Aqua sebesar 52,9%, Le Mineral sebesar 38,7%, dan Fit sebesar 8,4%. Dan juga mendapatkan nilai probabilitas konsumen sebelumnya yaitu Aqua sebesar 52,9%, Le Mineral sebesar 32,8%, dan Fit sebesar 14,3%. Berikut adalah persentase data menggunakan diagram pie. Terlihat pada diagram pie, 1 kali sebelum terakhir membeli produk air mineral, terdapat 53% pangsa pasar Aqua dari 100 total keseluruhan 100%. Lalu pangsa pasar Le Minerale terdapat 33% dari total 100%, dan Fit terdapat 14% dari total keseluruhan 100%. Lalu pada gambar terakhir membeli produk air mineral terdapat perubahan, yaitu Aqua tetap pada 53% dari total 100%, sedangkan Fit mengalami kemunduran sebanyak 6% pangsa pasarnya dari total 100%, sedangkan Le Minerale menambah sebanyak 6% dari total 100% pangsa pasarnya. Selanjutnya di sini ada tabel dari market share-nya. Seperti yang sudah didapatkan sebelumnya, analisis market chain ini tergantung pada kondisi atau situasi saat ini. Dan berdasarkan pada tabel sebelumnya sudah didapat, untuk probabilitas konsumen saat ini didapatkan untuk Aqua itu sebanyak 52,9%, Le Mineral 38,7%, dan Fit sebanyak 8,4%. Kemudian untuk periode 1 mendatang, dari 100% pangsa pasar, Aqua menguasai 53,2%, yang meningkat sebesar 0,3% dari sebelumnya 52,9%. Sedangkan Le Mineral meningkat sebesar 2% dari sebelumnya 38,7% menjadi 40,7%. Namun hal tersebut justru terbalik dengan Fit yang mana mengalami penurunan sebesar 2,3% dari yang sebelumnya 8,4% menjadi 6,1%. Kemudian pada periode kedua, Aqua mengalami peningkatan sebesar 0,1% menjadi 53,3%. Le Mineral meningkat sebesar 0,7% menjadi 41,4%, sedangkan Fit mengalami penurunan sebesar 0,8% menjadi 5,3%. Pada periode ketiga, Aqua mengalami peningkatan sebesar 0,1% menjadi 53,4%, Le Mineral meningkat sebesar 0,2% menjadi 41,6%, sedangkan Fit menurun sebesar 0,4% menjadi 4,9%. Kemudian pada periode keempat, Aqua mengalami peningkatan sebesar 0,1% menjadi 53,5%. Le Mineral meningkat 0,1% menjadi 41,7%, sedangkan Fit masih menurun sebesar 1% menjadi 4,8%. Dan pada akhirnya didapatkan sebuah kondisi steady state, yang mana kondisi steady state ini terjadi jika matriks pangsa pasarnya tidak berubah-ubah lagi atau terus seimbang. Dan kondisi steady state ini
terjadi pada periode kelima, yang mana Aqua menguasai pangsa pasar sebesar 53,5%, Le Mineral sebesar 41,7%, dan Fit sebesar 4,7%. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diperoleh sebuah kesimpulan, yaitu probabilitas perpindahan pelanggan-pelanggan pada produk air mineral antara lain. Yang pertama, Aqua memiliki pelanggan tetap sebesar 71%. Kemudian pelanggan Aqua yang berpindah ke Le Mineral sebesar 25%. Selanjutnya pelanggan Aqua yang berpindah ke Fit sebesar 3%. Kemudian pelanggan Le Mineral yang berpindah ke Aqua sebesar 33%. Le Mineral memiliki pelanggan tetap sebesar 64%. Kemudian pelanggan Le Mineral yang berpindah ke Fit sebesar 3%. Kemudian pelanggan Fit yang berpindah ke Aqua sebesar 29%. Pelanggan Fit yang berpindah ke Le Mineral sebesar 29%. Dan Fit memiliki pelanggan tetap sebesar 41%. Dari perpindahan-perpindahan tersebut, sehingga didapatkan nilai probabilitas konsumen saat ini, yaitu Aqua sebesar 52,9%, Le Mineral sebesar 38,7%, dan Fit sebesar 8,4%. Dan juga mendapat nilai probabilitas konsumen sebelumnya, yaitu Aqua sebesar 52,9%, Le Mineral sebesar 32,8%, dan Fit sebesar 14,3%. Kemudian, berdasarkan hasil prediksi market share pada periode ke-1 mendatang, dari 100% pangsa pasar, Aqua menguasai 53,2% yang meningkat besar 0,3% dari sebelumnya, yaitu 52,9%, sedangkan Le Minerale meningkat sebesar 2% dari sebelumnya 38,7% menjadi 40,7%. Hal tersebut justru berbalik dengan Fit, di mana Fit mengalami penurunan sebesar 2,3% dari yang sebelumnya menjadi 8,4% menjadi 6,1%. Selanjutnya pada periode kedua, Aqua mengalami peningkatan sebesar 0,1% menjadi 53,3%, sedangkan Le Minerale meningkat sebesar 0,7% menjadi 41,4%, sedangkan Fit tetap mengalami penurunan sebesar 0,8 menjadi 5,3%. Pada periode ketiga, Aqua pun mengalami peningkatan sebesar 0,1% menjadi 53,4%, Le Minerale meningkat sebesar 0,2% menjadi 41,6%, sedangkan Fit tetap saja menurun sebesar 0,4% menjadi 4,9%. Pada periode keempat, Aqua mengalami peningkatan sebesar 0,1% menjadi 53,5%, Le Minerale meningkat sebanyak 0,1% menjadi 41,7%, sedangkan Fit tetap menurun sebesar 1% menjadi 4,8%. Dan pada akhirnya didapatkan kondisi steady state, yang mana kondisi tersebut terjadi jika matriks pangsa pasarnya tidak berubah-ubah lagi atau seimbang. Kondisi state terjadi pada periode kelima, yang mana Aqua menguasai pangsa pasar sebesar 53,5%, Le Minerale sebesar 41,7%, dan Fit sebesar 4,7%. Kemudian, berdasarkan data yang didapatkan dari Google Form, dapat diketahui untuk alasan-alasan responden terhadap pembelian produk air mineral. Berdasarkan data yang didapat, alasan mudah ditemukan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam alasan pembelian produk air mineral, yaitu sebesar 51%. Contohnya, terdapat ditemukan di warung-warung kecil hingga di supermarket. Kemudian, untuk alasan yang kedua, yaitu harga terjangkau, yang mana memiliki pengaruh lebih besar yang kedua, yaitu sebesar 34%, yang mana produk yang ditawarkan memiliki harga yang lebih murah daripada merek lain. Kemudian untuk alasan yang ketiga, yaitu untuk desain kemasan, yang mana memiliki pengaruh lebih besar yang ketiga, sebesar 9%, yang berarti konsumen memikirkan tentang ergonomi saat digenggam maupun keindahan bentuk. Dan yang terakhir, di sini alasan yang terakhir ada sering muncul di media sosial, yaitu sebesar 6%. Kemudian sarannya, berdasarkan penelitian yang sudah kami lakukan, saran yang dapat diberikan untuk Fit yaitu sebaiknya produk Fit tetap meningkatkan strategi pemasaran sehingga dapat bersaing melalui strategi pemasaran melawan Aqua dan
Le Minerale, serta memberikan desain kemasan yang dapat menarik pelanggan untuk dapat pindah dari Aqua dan Le Minerale menjadi Fit. Kemudian dapat juga meningkatkan promosi melalui media sosial seperti media TV, iklan-iklan, dan lain-lainnya. Meningkatkan distribusi ke warung-warung dan mengadakan sebuah kampanye atau promo yang berkaitan dengan air sehingga Fit memiliki sebuah positioning yang dapat terus diingat seperti Aqua dan Le Minerale. Mute-nya di. Oke, baik. Sekian presentasi hasil laporan kami. Maaf jika masih ada kekurangan, baik dalam penulisan maupun dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.